Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah kembali, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nanti setelah itu kita akan ada perjamuan ya, ada perjamuan Tuhan. Kita memang 3 bulan sekali mengadakan perjamuan Tuhan. Hari ini ada sebuah teks firman Tuhan yang akan kita coba gali, kita coba belajar dari situ. Saudara, ayat-ayat yang kita akan pelajari ini di beberapa naskah versi Alkitab itu tidak tertulis. Jadi Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-11 di beberapa versi Alkitab itu tidak ada cerita itu. Dan memang ada beberapa kontroversi, saya ingin beritahu kepada saudara. Siapa tahu saudara mendapatkan versi itu. Karena memang ada kritik teks namanya kalau di dalam pelajaran orang mempelajari firman Tuhan itu ada kritik teks. Kritik teks itu adalah teks ini berasal dari naskah yang mana. Ini naskah yang mana. Biasanya kita mengambil dari naskah yang tertua. Nah, di naskah tertua Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 ini cerita mengenai seorang wanita yang kedapatan berzina itu tidak ada. Tetapi di naskah-naskah selanjutnya yang lebih muda itu ada. Tapi gereja-gereja Tuhan sepakat ini adalah bagian dari Injil Yohanes. Maka dalam Alkitab versi LAI yang kita miliki sekarang naskah itu ada. Jadi ini kita anggap ini menjadi bagian dari firman Tuhan. Dan pasti akan membawa kita belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. Nah, setelah saya menggali semuanya ini, saya terkagum dan salut dan luar biasa kita akan setelah kita mempelajari semuanya ini, kita akan mengagumi satu sosok yang luar biasa dalam kisah ini yang mau mengampuni orang berdosa, saudara dan saya. Kita akan belajar dari situ. Karena kadang-kadang orang ketika mereka berdosa, kita semua, kita berdosa. Saking malunya kita dengan dosa kita tutupi rapat-rapat seolah-olah kita nggak mau, kita memang tidak mau. Nanti kalau ketahuan orang lain, malu. Itu yang pertama, kalau orang lain tahu, orang di sekitar kita tahu tentang dosa itu, kita malu. Kedua, kita nggak mau expose, kita pikir kalau kita expose nanti Tuhan tahu. Padahal dari sini kita belajar bahwa Tuhan tahu walaupun itu tersembunyi. Ya, sekalipun saudara firman Tuhan kalau ada orang yang melakukan itu di dalam gelap, akan tersingkap di dalam terang. Mengerti maksudnya? Jadi kalau saudara kita melakukan sesuatu dosa, sembunyi-sembunyi Tuhan akan singkap dalam terang. Nah, hanya orang tidak mau, udahlah saya terjebak di dalam dosa yang begitu berat sehingga merasa bahwa udahlah saya sudah ditolak oleh Tuhan. Untuk apa aku kembali? Tuhan sudah jijik lihat hidupku. Ada orang kayak gitu kan? Saya sudah banyak melakukan dosa dan kalau saya tidak diterima oleh orang lain maka Tuhan pun tidak akan terima saya. Pola pikir kita seperti itu sehingga kita udahlah saya masuk neraka lah pasti. Tapi ayat-ayat firman Tuhan kita berbicara lain dan kita coba akan bahas satu persatu. Mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-8. Saya tulis pasal 2 ya. Coba lihat. Ya itu. Maklum ya, kayak sudah tua kayaknya. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Coba kita baca ya, saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka.
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarihnya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai wanita, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" This is the wonderful story. Ini cerita yang luar biasa. Bagi kita kisah yang biasa, tapi kalau kita pelajari, di situ ada kasih Allah yang begitu besar tertulis di situ, nyata dari perbuatan yang dilakukan Yesus terhadap perempuan ini. Kalau kita baca ayat 2, pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah. Yesus berada di bait Allah dan seluruh ayat datang kepadanya. Tempat di mana orang-orang Farisi ahli Taurat kumpul, dan kalau sudah kumpul di situ, semua orang ingin duduk mendengarkan firman Tuhan. Biasanya seperti itu. Jadi Yesus duduk di situ karena dia biasa mengajar firman Tuhan, maka dia duduk di situ dan semua orang ingin mendengar. Termasuk orang Farisi. Dia ingin dengar pengajaran Yesus. Jadi luar biasa, sampai setiap hari orang duduk di situ di pelataran bait Allah, bukan di dalam. Di pelataran bait Allah, Yesus duduk di situ dan semua orang mengelilingi untuk bertemu dengan Yesus. Nah, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi di situ ketika Yesus mengajar, membawa kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Ada orang kedapatan berbuat zina, dari mana tahu? Saya juga bingung ya. Kalau saya tahu ada seorang yang berbuat zina, pasti saya sudah amat-amati sejak dulu, saya curiga. Benar kan? Kita pasti curiga, ini apa? Ini orang Farisi pasti coba ngintip-ngintip, ini orang pasti berbuat zina. Tapi memang itu dia sengaja, karena kita nanti kan lihat itu dilakukan. Dia bukan berarti dia peduli terhadap wanita ini, karena dia ingin menjebak Yesus. Nanti kita lihat. Nah, dosa memang yang dicerita, kalau kita ngomong ini seperti seorang yang sudah berbuat dosa dan kedapatan berbuat dosa dan malu. Memang saudara, kalau ada orang yang kedapatan berbuat zina, itu pasti malunya minta ampun. Malu, diekspos. Jangankan berzina, orang korupsi aja. Kalau sudah diekspos gitu tuh malu, satu keluarga bisa malu. Dosa ini merusak seluruh keluarga, merusak masa depan, merusak orang-orang yang kita kasihi. Semua orang di sekitar kita mungkin tidak mau percaya lagi sama kita. Jadi hati-hati saudara, banyak orang akan, kalau tidak hati-hati akan terjebak dengan perkara dosa seperti ini. Kadang-kadang harus tega untuk tidak menolong seseorang supaya kita tidak terjebak di dalam dosa. Dulu waktu saya pulang dari gereja saya yang lama, saya tinggal di Serpong. Saya tidak punya kendaraan, saya naik bis untuk pulang ke Serpong. Tapi ada seorang wanita, jemaat, "Pak, bareng saya aja." Kan nyaman gitu ya. Dia bawa mobil, "Bareng saya saja." Kayaknya nyaman. Rumahnya dekat rumah saya. Tapi saya pilih tidak.
ada sekali pasti ada dua kali, ada dua kali pasti ada tiga kali. Karena dia kerjanya tempatnya sama dengan saya dan pulangnya juga sama. Besok bareng saya aja Pak, perginya pulangnya bareng saya aja. Saya biasa pertama kali nggak ada apa-apa. Lama-lama mulanya biasa saja. Lama-lama jatuh cinta. Hati-hati. Kalau ada yang seperti tega-teganya kita ya. Tega-teganya untuk kita. Nah, kalau pendeta bawa mobil, kalau misalnya ketemu dengan orang lain yang mau, oh dia kok jalan sendiri ya. Kasihan kan? Kita antar. Benar kan? Dulu saya pergi ke sebuah rumah ngajar firman Tuhan di situ. Lalu saya dipasangkan dengan seorang wanita. Saya udah punya istri. Kalau saya belum punya istri dan saya naksir dia, saya seneng. Saya suka sama wanita itu. Dan saya mau dipasangkan sama dia pelayanan di situ. Wah happy ya itu. Tapi saya punya istri. Dipasangkan sama dia. Naik bemo lah berdua di situ. Ya kan tahu bemo ya, supirnya di depan. Di belakang itu, supirnya nggak lihat belakang. Nah kalau di belakang itu nggak ada penumpang lain, apa yang terjadi? Bahaya. Jadi saya bilang sama gereja, saya nggak mau lagi dipasangkan karena saya punya istri, saya punya tanggung jawab. Oke saya nggak ada apa-apa sama dia, tapi dia nggak boleh bermain api. Jadi hati-hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa terjebak siapapun kita, sehebat apapun kita bisa terjebak dengan dosa seperti ini. Dan Tuhan melihat, memberikan contoh kepada kita, kehidupan orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan bisa jatuh. Daud, seorang yang dianggap benar di hadapan Tuhan. Dia suci di hadapan Tuhan. Dia dianggap raja yang luar biasa, bahkan dari keturunannya akan datang Mesias. Tapi ada satu cacat dalam hidupnya. Kita nggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Benar? Hati-hati, jangan sampai ada cacat. Kita harus sebagai anak Tuhan finishing well. Oke? Ini saya nggak bicara tentang laki-laki saja, salah ya. Yang dari tadi kita lihat laki-laki berzina, tapi perempuan juga begitu. Saudara harus hati-hati menjaga, kadang-kadang harus tega untuk tidak bersama dengan orang lain. Supaya kita bisa hidup benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya bagi wanita ini, kenapa harus ketahuan terlebih dahulu? Kenapa harus tertangkap basah? Kadang-kadang kita berpikir kalau tertangkap basah itu hal sesuatu yang gak enak. Saya baru mendengar baca koran kemarin, baca Detik ya. Ada seorang yang ketahuan selingkuh karena dia makan pakai sendok dan garpu. Loh kok aneh, kok bisa begitu? Jadi Tuhan bisa buka dengan segala macam cara supaya apa yang dia lakukan, dosa yang dilakukan yang tersembunyi itu kelihatan. Saya juga bingung sendok, dia lihat pasangannya makan pakai sendok dan garpu. Kok bisa? Oh, dia lihat. Dibilang begini, saya taunya pasangan saya itu kalau makan pakai tangan. Kenapa sekarang pakai sendok dan garpu? Dia tanya, ya mesti jaga-jaga. Dia ingat dia bilang supaya tangan kita ini bersih, supaya makan kita higienis. Dia ingat kata-kata dia itu diucapkan oleh teman perempuannya. Loh ada apa ini? Tuhan bisa singkap itu semua. Saudara mau sembunyi-sembunyi, mau tidak ada orang yang tahu, sudahlah Tuhan pasti buka itu. Tuhan pasti, saudara gak bisa sembunyi. Kalau dia sayang kepada saudara, dia pasti buka. Kecuali dia gak peduli. Gak peduli. Tapi dia sayang kepada istrimu, dia sayang kepada suamimu, dia sayang kepada anak-anakmu, maka dia buka itu semua
supaya keluargamu beres. Dia buka itu semua. Jadi saudara-saudara, wanita ini orang Yahudi, dia tahu konsekuensinya. Kalau seorang kedapatan, nanti kalau pasti nggak mungkin lah nggak tahu. Orang pasti tahu lah. Wanita ini pasti tahu bahwa kalau dia kedapatan berzina, dia harus dilempar pakai batu. Harus dilempar. Lalu kenapa harus ambil resiko itu? Kenapa tidak berhenti untuk berbuat dosa? Kenapa kita nggak berhenti? Saudara bisa datang kepada pendeta. Nggak ada salah kan bicara sama saya? Kenapa harus malu? Kalau saudara melakukan sesuatu yang salah, bicara supaya dibereskan. Diberitahu kepada yang lain yang saudara sakiti, harus diberitahu. Ini semua supaya saudara dibereskan dosanya. Coba bayangkan dari kalau bertahun-tahun seorang hidup di dalam dosa dan tidak dibereskan, mau jadi seperti apakah dia? Saya pernah cerita kepada saudara, saya punya eksim. Sejak saya kuliah. Punya eksim. Sampai anak saya kuliah, eksimnya masih ada. Saya kata dokter itu alergi logam, Pak. Jadi Bapak jangan pakai logam. Saya sudah menghindari semua logam. Tetap ada eksim. Sampai satu kali Pak Aswin tanya, Pak mungkin gigi. Kita pergi ke dokter gigi dan diperbaiki giginya, eksimnya hilang. Nggak ada lagi eksim sampai sekarang. Gara-gara gigi. Pikir saya, kenapa nggak dari dulu saya tahu ini penyebabnya. Kalau dari dulu saya tahu ini penyebabnya, saya tidak tersiksa oleh eksim bertahun-tahun. Kalau dosa itu dibereskan sejak awal, saudara hidup semua tidak akan tersiksa. Nggak ada lagi munafik. Nggak ada lagi bohong-bohongan sama istri, sama suami. Nggak ada bohong-bohongan sama keluarga. Dibuka saja semua. Sudah berhenti sampai sekarang. Akui saja. Dan firman Tuhan begini, memang gitu ya. Untuk menerima orang berdosa itu yang kembali kepada kita sulit. Tapi kalau kita akan belajar dari ini. Ada dosa yang sulit sekali untuk kita terima. Apalagi itu berkenaan, kita berzina lalu apakah istri kita mau terima kita? Berat itu. Suami kita berzina, apakah kita bisa terima? Berat itu, memaafkan. Susah itu, tapi kita lihat satu cerita. Ada satu konsekuensi, tapi di lain pihak ada anugerah Tuhan. Tercurah di situ. Kita belajar dari situ, supaya kita bisa menerima orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Jadi ini saudara, apa yang terjadi kalau wanita ini tidak disingkap dari awal? Dia tidak akan bertemu dengan Yesus. Dia tidak akan tahu bahwa dia bisa diampuni. Mungkin dia sudah begitu dia sampai tua, dia tidak pernah kenal Tuhan. Dia merasa bersalah, dia merasa tidak bisa diterima oleh siapapun, merasa tidak bisa diterima oleh Tuhan. Akar pahit diam di dalam seluruh hidupnya. Kasihan orang-orang seperti ini. Jadi Allah akan singkapkan semua yang terselubung. Apapun dosa kita yang tersembunyi, dia akan singkapkan. Dan kalau dia singkapkan, bukan berarti dia jahat. Dia mau hidupmu dipulihkan. Dia mau supaya hidupmu dibereskan. Dia mau hubunganmu sama istrimu dibereskan. Dia mau hidupmu dengan suamimu dibereskan. Yang selingkuh itu bukan cuma laki-laki ya. Kalau laki-laki selingkuh, ada wanitanya. Entah istri siapa itu. Ya kan? Dua keluarga loh itu. Jadi seperti itu masalahnya. Jadi kalau Tuhan buka, karena dia sayang. Mungkin Tuhan belum singkap.
belum singkapkan. Kan banyak orang Kristen ke gereja terlihat suci, terlihat hebat, tapi di luar bejatnya nggak ketolongan, luar biasa. Muka di hari Minggu seperti malaikat, tapi di hari-hari lain seperti setan. Hati-hati saudara. Jadi apa salahnya kalau Tuhan tidak singkapkan, tidak buat itu di media massa, telah ditemukan seseorang mayat laki-laki di sebuah kamar dengan perempuan lain. Wah, walaupun kita sudah mati pun, waduh, orang akan anggap kita seperti apa coba. Nggak ada salahnya bicara sama pendeta. Saya tahu ada beberapa orang bicara sama saya secara pribadi, walaupun saya tidak tahu semula dosanya dia seperti apa. Tapi dia bicara ke saya dan artinya akhirnya hidupnya dipulihkan. Itu bisa terjadi. Orang lain nggak ada yang tahu, pendeta tahu cukup. Dipulihkan hidupnya. Ayo kita bereskan bersama-sama. Nggak bisa tersembunyi. Kemudian kita baca dalam ayat berikutnya. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan wanita perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita melihat ada orang yang merasa dirinya benar di situ. Saudara sudah tahu ahli Taurat, orang Farisi merasa diri benar dan menangkap seorang yang kedapatan berbuat zina dan menuduh orang yang ini orang kedapatan berzina dan orang ini harus dihukum mati. Dia benar, dia tidak salah mengenai itu. Mengenai orang itu harus dihukum mati. Tapi pikiran orang-orang semacam ini, dia merasa dia orang benar dan perempuan ini orang berdosa. Itu yang kita pikir. Kalau kita menemukan suami istri kita berzina, kita merasa bahwa you berdosa dan aku benar. Ini yang dalam pikiran kita seperti orang-orang gereja. Lihatlah orang bapak itu. Kita harus kucilkan dia. Dia berdosa. Kita orang benar. Kita nggak pernah melakukan itu. Kita tidak pernah berzina. Kita tidak pernah melakukan selingkuh. Dia pernah. Maka dia harus dikucilkan. Jauh, jauh. Ini coba lihat. Orang Farisi bawa perempuan ini dan mengatakan ini harus dihukum. Mengatakan bahwa dia paling benar. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 9. Ini kisah tentang seorang buta yang dicelikkan matanya oleh Yesus. Dia dicelikkan matanya oleh Yesus. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat bingung kenapa Yesus bisa celikkan mata orang buta sejak lahir. Kok bisa? Lalu dibawalah orang itu dan orang ini berkata kepada orang-orang Farisi itu, aneh juga kamu tidak tahu dari mana ia datang. Maksudnya orang-orang Farisi, kenapa you nggak tahu dari mana Yesus datang? Sedangkan dia telah memelekkan mataku. Kalau dia bukan Tuhan, dia nggak sanggup memelekkan mataku. Kalau dia tidak datang dari Allah, itu maksudnya oleh orang buta yang telah dicelik. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kalau Allah memakai seseorang untuk mencelekkan mata, membuka orang buta itu, kalau saya disembuhkan oleh dia,
Nah Allah berkenan kepada dia. Maka dia datang dari Allah. Kira-kira kayak gitu omongan orang buta ini. Dan dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang buta yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengar apa kata orang Farisi. Engkau lahir sama sekali dalam dosamu. Dan engkau hendak mengajar kami. You berdosa mau ngajar kami. Ada pemisahan antara orang Farisi, ahli Taurat, dengan orang buta tadi. Kami dari Allah. Kami hidup benar. Kami tidak berdosa. You mau ngajari kami. Kamu lahir buta maka kamu berdosa. Ada pemisahan seperti itu. Saudara hati-hati saudara. Yesus, orang Farisi ini ngomong kepada Yesus, perempuan ini harus dilempar pakai batu. Nah mereka udah siap dengan batu. Semua, termasuk rakyat biasa, udah siap dengan batu. Lalu Yesus bilang, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar wanita ini dengan batu. Saudara apa yang terjadi? Satu persatu batu dibuang. Apa artinya? Tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Jadi kalau kita menyalahkan orang lain bahwa dia bersalah, dia berdosa, apakah saudara tidak bercermin bahwa kamu pun berdosa? Kita ngomonglah zina, kelihatannya dosanya begitu besar, tapi apakah mencuri itu lebih kecil dari zina? Kalau saudara mengatakan zina dan selingkuh adalah dosa yang paling besar, coba pikir apakah berdusta itu lebih kecil dari zina? Dosa tetap dosa. Benar? Kita semua berdosa. Angkat tangan siapa yang kemarin tidak berdosa? Ada? Can you raise your hand? Siapa yang tidak melakukan dosa kemarin? Atau dari saudara bangun pagi ini sampai ke sini, siapa yang tidak melakukan dosa? Angkat tangan. Ketika saudara menunjuk orang lain berdosa, sadar saudara pun berdosa. Saudara orang berdosa. Di mata Tuhan tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa dan harus tunduk kepada Tuhan. Kalau wanita ini kan apa namanya penghakiman sosial terhadap wanita itu. Tapi apapun dosanya harus akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Apakah Yesus bilang ini wanita berdosa lalu tidak dihukum karena tidak ada yang melempar pakai batu? Harus dihukum. Tapi kenapa tidak dilempar pakai batu? Hukuman Tuhan adalah hukuman di sana nanti. Dosa ada konsekuensi di mana kita terpisah dari Tuhan. Konsekuensi yang paling berat. Hukuman kalau saudara dipermalukan oleh dunia, saudara merasa malu di dalam keluarga, itu kecil dibandingkan hukuman Tuhan nanti. Maka harus dibereskan. Enggak ada orang yang tidak berdosa. Semua berdosa. Kalau saudara perhatikan, orang Farisi, ahli Taurat, apa kurangnya mereka? Mereka ke bait Allah setiap hari, mengajar setiap hari, baca Alkitab setiap hari, berpuasa setiap hari. Bahkan sehari berapa kali kalau mereka ketemu dengan waktu-waktu tertentu di pinggir jalan. Saatnya sembahyang, mereka sembahyang di pinggir jalan. Mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Tapi sambil
menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang benar. Mereka pegang batu itu ketika Tuhan, siapa di antaramu yang tidak berdosa? Dia yang melempar. Sadar, sehebat apapun saudara, Tuhan mengatakan, saudara berdosa. Saudara berdosa. Mari coba kita lihat di dalam Mazmur 58 ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Oh, gimana orang dalam kandungan bisa berdusta? Dia belum melakukan apapun. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua kita berdosa. Firman Tuhan mengatakan, dapatkah sesuatu yang tahir keluar dari sesuatu yang najis? Ibu kita orang berdosa, maka kandungannya adalah kandungan dosa. Lalu saudara ingin mengatakan saya lahir sebagai orang benar? Enggak mungkin. Kita semua dosa. Kita akan berurusan dengan Tuhan. Kecuali saudara bereskan itu dengan Tuhan. Saudara harus bereskan dengan Tuhan. Bukan dengan cara saudara beribadah tiap hari. Bukan dengan cara saudara baca Alkitab tiap hari. Saudara secara pribadi seperti yang kita lihat nanti wanita ini. Dia membereskan persoalannya bersama dengan Tuhan pribadi. You have to go to Jesus face to face. Berhadapan dengan dia, Tuhan, aku bersalah. Bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Kita semua berdosa, kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa itu. Harus bertanggung jawab. Coba saudara ini, saya ingin menyinggung ini supaya saudara tidak bingung. Dalam ayat yang ke 9 ya. Dia berkata bahwa mereka menangkap wanita itu supaya mencobai Yesus. Kata mencobai adalah membuat Yesus berada dalam satu perangkap. Tuhan, guru, Musa bilang kalau wanita ini berbuat dosa harus dilempari dengan batu. Apa menurut pendapat guru? Nah, Yohanes catat itu, dia bilang ini untuk menjebak Yesus nih. Saudara menjebaknya di mana? Pertama, mereka berada di bawah hukum Taurat. Secara agama mereka harus taat kepada hukum Taurat. Memang dalam Ulangan pasal 22 dijelaskan di situ bahwa seorang yang kedapatan berbuat zina harus dilempar pakai batu. Mereka tidak salah, mereka benar. Jadi seharusnya jawaban Yesus apa? Lempar. Kalau Yesus taat kepada hukum Taurat. Tapi mereka berada di dalam sebagai negara yang berada di bawah hukum Roma. Karena mereka adalah jajahan Roma. Hukum Roma tidak ada pasal yang mengatakan kalau seseorang berbuat zina harus dihukum mati. Kalau Yesus bilang ini dihukum mati, maka Yesus melawan hukum Roma. Ini bisa dipersalahkan. Tapi kalau Yesus bilang ini tidak usah dihukum mati, Yesus bisa dipersalahkan karena dia melanggar hukum Taurat. Apapun pilihan Yesus, Yesus akan salah. Tapi Yesus kan emang bisa dijebak. Berapa kali mereka menjebak Yesus, Yesus tidak bisa dijebak. Itu luar biasanya Tuhan kita. So dia bilang, siapa di antara kamu yang
tidak berdosa, dialah yang pertama yang melempar batu. Satu persatu mereka pergi. Hebat ya Tuhan kita ya. Kalau kita berhadapan dengan situasi gitu, kita mengatakan ini buah si malakama, makan salah, makan mati, tidak makan mati. Ya, kita pikir seperti apa, Tuhan kita luar biasa. Dia bisa jawab itu semua. Tapi ini bagian yang paling menarik, saudara. Ketika mereka semua sudah pergi, firman Tuhan berkata, ketika mereka semua sudah pergi, firman Tuhan berkata, coba kita perhatikan Yohanes pasal yang ke-8. Pasal 9 ya, ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Berhadapan Yesus sama wanita itu. Hanya, ini sekarang masalahnya membereskan dosanya. Bukan dengan yang lain, bukan dengan ahli Taurat. Yesus bangkit, lalu berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ada sesuatu yang nampaknya tersembunyi, yang kita tidak, secara sadar kita tidak tahu dari balik percakapan ini. Waktu Yesus bertanya, siapakah di antara saudara, barang siapa, dia bilang, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar batu ke wanita ini. Coba saya tanya kepada saudara, di antara kerumunan itu, siapa yang tidak berdosa? Siapa? Siapa? Yesus. Dia punya hak untuk menghukum wanita itu. Dia punya otoritas untuk menghukum wanita itu. Jadi kalau dia melempar batu yang pertama kepada wanita itu, semua ikut. Dia tidak bisa dipersalahkan karena dia punya hak. Tapi dia bilang, aku tidak akan menggunakan hak itu. Aku mau mengampunimu. Aku mau mengampunimu. Sudah lihat? Seperti itu karunia Tuhan bagi kita. Anugerah Tuhan. Selayaknya kita dihukum oleh Dia. Sebagai orang berdosa. Waktu kita berhadapan dengan Dia. Apa pembelaan kita? Kita tidak bisa menyembunyikan semua dosa dan Dia punya hak, aku akan menghukum engkau. Hak Dia. Tapi itulah anugerah Tuhan. Ketika Dia mengatakan, aku tidak mau menghukum engkau. Aku mau memulihkan engkau. Aku mau memulihkan hidupmu. Mari, bangkitlah, aku mengampunimu. Jangan berbuat dosa lagi. Bukannya Yesus setuju dengan perbuatan dosa. Dia benci dosa. Makanya dia bilang, sin no more. Saudara, kita semua orang yang patut dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Kita enggak ada pembelaan. Tidak bisa melakukan apapun untuk membela. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia mati di atas kayu salib supaya kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa bukan? Saudara mengatakan bahwa
Saya diampuni oleh Tuhan, oke. Tuhan anugerahnya besar. Tapi ayat Efesus 1 ayat 17 ini menceritakan sesuatu yang lain. Bahwa harga pengampunan dosa itu adalah semahal harga darah Yesus Kristus. Semestinya kita yang dihukum, tapi Dia menerima hukuman kita. Hanya di dalam Yesus pengampunan itu ada. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Ini anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa membayar Tuhan dengan perbuatan baik kita supaya kita diampuni, no. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia belum bertobat, dia belum melakukan perbuatan baik, dia belum melakukan ibadah. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan menghukum engkau. Itu anugerah. So come to Him. Come to Jesus. Datang kepada Yesus. Yesus, aku orang berdosa. Aku mau dibereskan. Aku tahu aku banyak dosa. Hari ini saudara, ketika akan mengingat kembali kematian Yesus di atas kayu salib, kita harus mengakui setiap dosa kita tanpa terkecuali. Jangan melihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Supaya antara kita dengan Tuhan, kita dibereskan terlebih dahulu hubungan kita dengan Dia. Dibereskan. Lalu Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita, pengampunan. Lalu Dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa.